Di sini saya akan menjelaskan tentang metode role playing. Apa sih metode role playing itu? Menurut Miftahul Huda 2014 halaman 208, role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan diri sebagai tokoh hidup atau benda mati. Pemain ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, bergantung pada apa yang diperankan. Karakteristik dari metode role playing adalah yang pertama, siswa dalam kelompok bermain menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, maupun rendah. Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Yang ketiga yaitu penghargaan lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai poin tujuan dari metode pembelajaran dengan teknik role playing. Nah, sama halnya dengan metode-metode pembelajaran dengan teknik yang lain. Metode role playing atau bermain peran juga memiliki tujuan. Nah, tujuan dari metode role playing atau bermain peran yaitu mengajarkan tentang empati pada siswa. Siswa diajak untuk mengalami dunia dengan cara melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, siswa diminta untuk membayangkan dirinya di posisi orang lain agar bisa menyelami perasaan dan sikap yang ditunjukkan oleh orang lain. Nah, memahami dan peduli terhadap tujuan dan perjuangan dari orang lain dan mencoba untuk berperan yang tidak biasa dalam artian memainkan peran orang lain yang mungkin dapat berbeda dengan karakteristik yang ada di dalam dirinya. Nah, berarti tujuan daripada metode pembelajaran role playing ini yang pertama memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari, kemudian yang kedua mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran, dan poin yang ketiga menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial, dan poin yang keempat menyiapkan atau menyediakan dasar-dasar diskusi yang konkret. Kemudian poin selanjutnya menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai tujuan dari metode pembelajaran role playing. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Baik gak kabarnya? Baik. Oke, sekarang kita mau ngapain nih sekarang? Belajar. Kita mau belajar tentang Pancasila. Di sini adik-adik tahu gak Pancasila itu apa? Ada berapa sila? 5. Pinter. Apa aja? Yang pertama ada sila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
pertama itu apa sih? Kayak kan beribadah sama Allah. Contohnya apa sih, tahu nggak? Kayak apa? Sholat, ngaji, terus puasa. Terus apa lagi, tahu nggak? Zakat. Ih, pinter ya. Terus yang kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita kan hidup tuh gak sendiri ya, di sini tuh sama tuh ada banyak teman. Nah, kita tuh sesama manusia harus saling bersikap adil dan juga mempunyai tata krama ataupun beradab. Jadi kayak punya sopan santun gitu ya. Jadi kalian tuh sesama ini teman, misalkan namanya siapa? Rio sama Intan tuh harus berteman baik, harus saling apa ya, jangan berantem, penting, oke? Terus sila yang ketiga kan ada persatuan Indonesia. Nah, kalian di sini kan pasti beda-beda ya latar belakangnya tuh. Kayak di sini tuh kan misalkan ini adik orang mana, orang sini kan, asli mana? Kamu di sini juga. Terus kan pasti punya orang apa ya, latar belakang orang tua yang berbeda-beda. Nah, pasti kan kalian tuh kayak punya apa ya, sesuatu yang berbeda itu. Nah, sesuatu yang berbeda itu jangan dijadiin alasan kalian buat berpecah belah. Kalian harus bersatu karena kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bersatu meskipun berbeda-beda sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu gak Bhinneka Tunggal Ika? Tahu. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Terus yang keempat kan ada apa ya? Keempat, sila keempat apa? Keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita tuh kalau ada sesuatu masalah harus dimusyawarahin. Kayak diriungin tahu kan? Nah, itu dibahas. Terus yang kelima kan ada apa? Yang kelima? Kemanusiaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tuh harus adil terhadap sesama, oke? Oke, kakak udah ngejelasin dari 5 sila itu. Sekarang kakak mau minta satu orang perwakilan buat meranin dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kan kakak udah ngejelasin ketuhanan yang Maha Esa itu kan berhubungan sama ibadah, sama Tuhan, sholat, ngaji gitu. Sekarang siapa yang mau jadi perwakilan buat meranin sila yang pertama? Ayo angkat tangan. Siapa? Ayo. Ayo siapa? Ayo Rio, yuk maju depan yuk. Oke, Rio hebat banget ya, maju ke depan. Sekarang Rio kan mau meranin sila yang pertama. Apa sih sila yang pertama itu? Terus kan cara penyampaian tuh kayak sama
teman-teman. Pinter ya, tepuk tangan buat selanjutnya ya. Jadi materi tentang Pancasila ini sudah selesai ya. Terima kasih buat pertemuan hari ini juga. Ditutup oleh salam, mohon maaf.